Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari dan menelusuri surat pertama kepada Timotius dan kita telah mencapai dengan rahmat Tuhan ke pasal yang kedua, dimulai dari ayat ke-5 sampai 15. Saya ingin memberitahu Anda bahwa surat yang agung ini adalah salah satu surat pastoral yang berbicara tentang gereja sebagai rumah Tuhan. Bagaimana gereja diatur, bagaimana isu-isu tersebut ditangani gereja, bukan menurut keinginan manusia, tetapi menurut keinginan Tuhan Allah. Mengingat bahwa dengan rahmat Tuhan kita akan berbicara secara lebih rinci tentang peran dalam gereja Tuhan, sebelumnya kita akan menjawab pertanyaan yang sangat penting, siapakah mediator antara Tuhan dan manusia? Dan apakah agama Kristen percaya pada 3 Tuhan atau hanya 1 Tuhan? Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan yang membuat saya sangat terhormat, Saudara Faiz Fuad dan Saudara Isa Elia. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Beberapa saat lagi kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Saya sangat menikmati belajar bersama Anda. Tuhan berkati. Dalam episode yang terakhir, kita berhenti pada kata-kata penting yang ada dalam ayat 4, pasal 2, tentang Allah yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara Esak, ayat 5-7 berkata, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia, Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Apa maksud ada 1 Tuhan? Dan 1 mediator antara Tuhan dan manusia. Kita dituduh sebagai orang Kristen bahwa kita menyembah 3 Tuhan. Dan bukan 1. Jadi bagaimana menurut Anda? Alkitab dalam perjanjian lama dan baru menjamin bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa. Tuhan itu satu dalam keberadaannya dan dalam esensinya, tetapi Trinitas dalam hipotesisnya atau kepribadiannya. Jadi ini berarti Allah Bapa adalah Tuhan 100%. Allah Putra adalah Tuhan 100% yang mengambil wujud manusia dan menjelma menjadi pribadi Kristus. Allah Roh Kudus, Roh Allah adalah Tuhan 100%. Ini tidak berarti bahwa kita menyembah 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. 1 dalam keberadaannya dan Trinitas dalam hipotesisnya. Tuhan ada dengan sendirinya. Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Tuhan hidup oleh Roh-Nya. Maksud saya benar. sederhana itu. Oke. Pemikiran ini bahkan ada dalam perjanjian lama, yaitu Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Esa. Namun saat ini agama Kristen juga mempunyai hal lain, 1 penengah. Baik, apa yang dimaksud dengan mediator? Sebenarnya perihal memiliki 1 mediator ini memenuhi hati kami dengan kegembiraan dan berlangsungkawa karena ini menjawab pertanyaan lama. Di salah satu buku tertua dalam Alkitab, Kitab Ayub. Di dalam pasal 9, Ayub mengeluh tentang statusnya yang menyedihkan dan berkata, tidak ada wasit di antara kami. Yang dapat memegang kami berdua, kita membutuhkan 1 penengah. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, 1 di antara 1000, kita membutuhkan penerjemah yang bisa datang di antara Allah dan manusia. Sederhananya saudara ayat, Tuhan itu suci dan adil. Dan tinggal di sorga dan sangat hebat. Sedangkan manusia itu jahat, tidak murni, sangat lemah. Karena itu kita membutuhkan seseorang untuk hadir melakukan rekonsiliasi ini. Menjadi perantara antara manusia dan Tuhan.
Dan tidak ada kecuali satu mediator, dialah Yesus Kristus. Sungguh luar biasa kita menemukan mediatornya, menemukan penerjemahnya yang mengerti bahasa Tuhan, karena dia adalah Tuhan. Dan dia mengerti bahasa manusia, karena dia datang dan mengambil rupa manusia. Dalam ayat ini, kita mengamati 3 hal penting dalam kehidupan Kristus. Kita mengerti Yesus Kristus, kelahirannya, tebusannya, kematiannya, penengah, sekarang dalam kemuliaannya sebagai manusia dalam kenaikannya. Jadi, Kristus datang sebagai manusia, kematiannya, kebangkitan, dan kekuasaannya ditetapkan untuk perenungan umat Kristiani. Tapi saudara ayat, saya ingin mengatakan bahwa Yudaisme keluar dari jalan Tuhan yang Maha Esa dan menyembah berhala. Saat ini agama Kristen memuja Allah yang Esa, tapi saya khawatir mereka akan mencari banyak mediator. Dan ada satu mediator antara Tuhan dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Temui dia secara langsung, tidak perlu orang lain, andalkan dia, karena dialah jalannya, kebenaran, dan kehidupan. Dr. Faiz, setelah kita berbicara tentang karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara, kita perlu tahu apa yang menjadi persyaratan mediator. Apakah kondisi ini terpenuhi dalam Kristus? Dalam kitab Ayub pasal 33, Elihu berbicara kepada Ayub dan berkata, "Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah 1 di antara 1000, seorang utusan adalah seseorang yang membawa pesan dari Tuhan." Namun mediator artinya penterjemah, seseorang yang menerjemahkan bahasa surga ke dalam bahasa bumi. Ya, Seseorang yang menerjemahkan emosi Tuhan yang tidak kita mengerti. Datang dan beritahu kita bahwa Tuhan mengasihimu atau betapa dia peduli terhadap kita. Kata utusan dan mediator kita temukan dalam perjanjian lama, namun ungkapan 1 di antara 1000 berarti dia tidak ada, jangan mencari dia. Namun dalam perjanjian baru, utusan dan perjemah ini telah ditemukan. Utusan yang membawa pesan dan mediator yang menafsirkan. Utusan itu membawa pesan, tetapi harus memberikan kesaksian tentang apa yang diketahuinya dan menceritakan apa yang telah dilihatnya. Kita membutuhkan seseorang yang telah melihat dan mengetahui segalanya, ataukah kita menghadirkan saksi yang tidak melihat apa-apa? Kita membutuhkan seorang yang datang untuk memberi kesaksian kepada kita tentang apa yang ada di rumah Benar. Bapa. Dan Tuhan Yesus Kristuslah yang datang untuk mendapatkan kita. Dia haruslah seorang laki-laki, pria sejati untuk memegang tangan kita dan membawa kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, ia harus menjadi manusia sejati untuk bisa menafsirkan bahasa surga ke bahasa bumi. Dan untuk membawa kita kepada Tuhan dan meletakkan tangan kita di tangan Tuhan. Dia harus setara dengan Tuhan, jadi dia harus menjadi Tuhan. Tuhan yang nyata. Namun bagaimana dia akan membawa orang-orang yang tidak kudus dan najis serta menyerahkan mereka kepada Tuhan? Jadi dia akan menjadi penengah. Tahukah Anda? Penebusan memecahkan masalah dosa. Jadi menurut saya mediatornya haruslah Tuhan. Haruslah laki-laki. Dia harus menyatukan keilahian dan kemanusiaan dengan cara yang menakjubkan. Dia harus mencucikan dosa-dosa kita sendiri sebelum dia menyelesaikan masalah kita dengan Tuhan. Dan itu juga diketahui oleh Elihu. Jikalau di sampingnya ada malaikat, penengah 1 di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia. Maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskanlah dia supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Dalam perjanjian baru kita tahu bahwa Kristus menemukan tebusan. Tapi sebenarnya kita tahu lebih banyak, Kristus sendiri adalah penebus. Oke. Namun tidak aneh jika dia berbicara tentang tebusan selama pembicaranya tentang mediator. Bagaimana dia bisa menjadi mediator sekaligus tebusan? Sesungguhnya ini sungguh menakjubkan, namun ini adalah satu-satunya solusi. Oke. Orang yang akan menjadi perantara harus membayar harganya dan menjadi tebusan. Jika tidak, masalahnya akan terulang lagi. Kalau kita berpikir dengan logika, maka kita memerlukan mediator untuk menjadi seorang manusia untuk mewakili kita. Dan menjadi Tuhan untuk mewakili Tuhan. Lantas siapa yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut? Kita membutuhkan seseorang selain kita. Bukan begitu, Tuhan telah menyelesaikannya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Benar. Uang tebusan telah kuperoleh dan hidupku akan melihat terang. Apakah tebusan ini? Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kristus adalah tebusan. Dan agar kita dapat mengatakan bahwa Kristus adalah tebusan, kita harus melihat kemanusiaannya yang sempurna. Karena jika dia mempunyai cacat apapun dalam hidupnya, dia sendiri membutuhkan seseorang untuk menebusnya, tapi dia sempurna. Dan dia tidak hanya menebus satu orang saja, tetapi dapat menebus semua orang sebab dialah Tuhan yang tak terbatas. Dia rela yang artinya dia senang melakukan itu, dia ingin melakukan itu, dan dia mampu melakukan itu. Kita melihat semua hal ini di dalam Kristus. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Silakan. Ayat 6 berbunyi yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Saya tidak dapat menghubungkan kedua bagian ayat ini, tolong jelaskan.
Dr. Fayez mohon jelaskan ayat 6 dan Mari 7. kita ikuti alur pemikiran dalam pasal ini dari ayat 1 sampai ayat 4. Doanya naik dari rumah Tuhan untuk semua orang. Namun setelahnya menjadi kesaksian tentang kemurahan Tuhan keluar dari rumah Tuhan bahwa hanya ada satu Tuhan. Tetapi ada juga satu mediator antara Tuhan dan manusia. Mediator ini menyerahkan dirinya sebagai tebusan. Saatnya kesaksian ini keluar dari rumah Tuhan. Waktu yang tepat adalah sekarang. Sekarang adalah waktu yang tepat. Ini adalah kesaksian yang diberikan di waktu yang tepat. Semuanya harus menerimanya. Kapan? Sekarang. Terimalah sekarang, karena waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Benar. Saudara Ishak, melanjutkan pembahasan kita kali ini, bagaimana kesaksian ini dan kata-kata ini mempengaruhi Rasul Paulus, menjadikannya seorang penginjil dan rasul. Tak ada keraguan bahwa ia merasakan limpahan anugerah yang melingkupinya. Di satu sisi, hal itu membawanya kepada Kristus dan juga itu menjadikannya rasul. Kita memiliki kebenaran luar biasa ini, gereja, hamba gereja, dan rasul bagi orang bukan Yahudi. Selain itu, hal itu membuatnya berbicara tentang keselamatan ini. Jadi dia berkata, inilah kesaksian yang aku berikan pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Jadi, saya menjadi pengkhotbah dan rasul untuk hal-hal besar ini yang ditujukan kepada semua orang. Dan saat ini tidak terbatas pada negara tertentu atau suku, bukan sekelompok orang, tetapi untuk semua orang. Oke, Inilah keagungan Injil. iya. Sebagai kelanjutan dari perkataan ini, ayat 8 berbicara tentang doa. Bahkan dia memulai pasalnya dengan membicarakan tentang doa dan menghimbau untuk mendoakan semua orang dan bahwa Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan dan Kristus menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi semua orang. Ini adalah hal yang holistik. Tapi di ayat 8 katanya, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadakan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Bagaimanakah doa seharusnya dipanjatkan? Ini adalah kata-kata yang luar biasa. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Tanpa marah dan tanpa perselisihan. Dia ingin mengatakan bahwa di mana-mana dalam doa umum, pada umumnya, laki-laki, orang percaya, bisa mengangkat tangan yang suci. Tangan suci berbicara tentang perilaku suci. Nyatanya, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan sangat peduli sehingga mereka yang datang kepadanya untuk menyembah Dia dalam pelayanan dan datang kepadanya dalam doa dengan tangan suci. Oke, Ini sangat penting. Ya. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. ya. Untuk mengungkapkan apa itu doa, seseorang yang mengangkat tangannya mengarah kepada Tuhan tanpa marah dan tanpa perselisihan. Saya seharusnya tidak berdoa sambil marah terhadap seseorang atau terjebak ke dalam perdebatan doktrin. Ini adalah permasalahan dari semangat doa, kehidupan doa. Semangat orang yang berdoa dan kesalehannya, ini bukanlah isu kontroversial, ini bukan masalah perdebatan. Dan ternyata tidak juga soal melampiaskan kemarahan saya dalam doa atau meminta balas dendam jadi tanpa amarah dan juga tanpa pertengkaran. Sebuah hal yang bagus bahwa dia fokus pada doa dari awal pasal. Kita membutuhkan doa. Namun di sini, ia sedikit mempersempit lingkarannya dan berbicara tentang tatanan rumah Tuhan selama beribadah dan berdoa. Laki-laki harus memimpin doa Ya, dimanapun dan statusnya mengangkat tangan suci tanpa amarah atau pertengkaran. Dr. Fayez, bagaimana dengan wanita di ayat 9? Wanita harus berhati-hati untuk tidak melakukan apapun itu, mungkin merugikan kesaksian bagi Tuhan. Oleh karena itu, mereka harus mempunyai ciri-ciri tertentu mengenai penampilan dan juga cara berbicara. Selain itu, mereka juga harus menghindari upaya untuk menarik perhatian dalam bentuk apapun. Ya, Jadi mengenai penampilan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Kesopanan dan pengendalian diri menggambarkan cara berbicara. Ada pengendalian diri, ada kelembutan. Kata-kata yang tepat pada waktu yang tepat. Hindari upaya untuk menarik perhatian. Rambut yang telah diberikan kepada mereka yang mewakili kemuliaan mereka tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menarik perhatian. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Mereka tidak menarik perhatian, tidak hanya dengan kain yang kurang sopan, tetapi bahkan dengan pakaian terhormat yang mahal. Itu juga tidaklah pantas. Namun secara positif, tidak hanya bahwa mereka harus bereputasi baik dalam pekerjaan yang baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jika Anda berkata,
saya takut akan Tuhan, ini harus ditunjukkan di dalam hidup Anda. Di dalam pekerjaan, bereputasi baik, dalam perbuatan baik. Oke, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat, tetaplah bersama kami. Pemirsa terkasih, kapanpun kita datang kepada Tuhan dalam doa, kita harus datang kepadanya dengan iman. Alasan dalam keengganan banyak orang dalam doa di hari-hari ini, mungkin mereka tidak percaya bahwa Tuhan akan mendengar doa mereka dan bahwa Dia akan menanggapinya. Oleh karena itu, orang-orang yang datang ke pertemuan doa mungkin diperlukan untuk mengakui dosanya terlebih dahulu, untuk datang tanpa kepahitan di hati mereka dan menggantinya dengan iman dan kepastian agar Tuhan mendengar doa mereka dan menjawabnya. Kemarahan dan pertengkaran membuat doa kehilangan kekuatannya. Perhatikan bahwa doa bukanlah anugerah yang istimewa, melainkan sebuah ekspresi dari keadaan jiwa di hadapan Tuhan. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita di pasal 2 dalam surat pertama kepada Timotius, dan kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Uraian yang disebutkan di sini oleh Rasul Paulus ketika ia berbicara tentang rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara, dikenal pada saat itu saat wanita memang berdandan dengan rambut dikepang di mana mereka mengenakan emas dan mutiara di dalamnya. Saya pikir ia sedang berbicara tentang hiasan tertentu pada waktu itu. Bisakah kita menerapkan kata-kata ini di saat ini, atau apakah yang disebut Paulus di sini dan dalam surat-surat lainnya mengenai hal-hal spesifik yang berhubungan dengan wanita, khusus untuk wanita yang hidup pada waktu itu? Maksud saya, waktu telah berubah dan tidak ada lagi yang mengepang rambutnya seperti itu. Juga, apa maksudnya mahal? Sekarang ada rumah mode yang membuat pakaian dengan harga yang sangat tinggi, jadi mungkin yang ia maksud adalah pada masanya. Apakah benar seperti demikian? Untuk mempersingkat, maksud dari saudari Amal adalah apakah kata ini terbatas pada surat Timotius sebagaimana dibatasi kepada wanita di gereja Korintus, ataukah ini inklusif kepada semua saudari di gereja Tuhan dari segala usia? Menurut saya, firman Tuhan tidak dapat direduksi menjadi sesuai dengan hal tertentu dalam waktu tertentu. Jadi sekarang saya tidak bisa menerapkannya. Misalnya, ada yang keberatan dengan ajaran tentang peran perempuan di dalam gereja, bahwa dia harus diam di gereja. Mereka mengatakan hal itu berlaku pada zaman Paulus. Tapi firman Tuhan membantah hal itu. Dalam ayat pertama surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dia berkata, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus dengan semua orang di segala tempat. Oleh karena itu, pembicaraan tidak hanya menjadi perhatian dari Korintus, tapi orang-orang percaya di mana-mana dan di sepanjang waktu. Ada yang mengatakan bahwa pendapat Rasul Paulus ini karena alasan pribadi. Yang lain mengatakan bahwa istrinya meninggalkannya, dan yang lain mengatakan dia memiliki kompleks psikologis terhadap wanita. Tapi ketika ia berkata perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, ia kemudian berkata ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu bukanlah perintahku, melainkan perintah Tuhan. Inilah firman dan perintah Tuhan. Saya tidak bisa membatasi itu untuk menyesuaikan waktu tertentu. Itu bukanlah firman Tuhan kita. Ini bukan Oke. firman Tuhan. Saudara ayat sebagai tambahan, di sini dia menetapkan prinsip. Dia mengatakan demikian juga hendaknya perempuan berdandan dengan pantas, sopan dan sederhana. Apakah pakaian terhormat itu? Dia membayarkannya terbuka untuk setiap zaman dan setiap generasi. Banyak jenis pakaian terhormat, tetapi agama Kristen tidak memaksakan pakaian tertentu. Tidak ada pakaian secara Tidak ada spesifik. yang disebut seragam Kristen. Sama halnya dengan kesopanan dan pengendalian diri. Ini adalah prinsip umum. Sama halnya dengan rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara. Ini adalah yang berlaku di zaman Alkitab ditulis. Dan ada perbedaan 100 tahun kemudian juga di abad ke-21 ini. Namun ia berbicara tentang prinsip yang umum. Lagi ketika ia berbicara tentang pakaian yang mahal, ini adalah prinsip yang menarik yang dikatakan Dr. Fayez. Oleh karena itu persoalannya di sini adalah menarik perhatian secara berlebihan dan itu bukan tujuan dari kesaksian Kristen. Benar. Ini berlaku di setiap generasi. Benar, selain itu menurut saya dia berbicara kepada kelompok yang lebih luas dari kalangan tertentu di Efesus, bahwa surat itu ditujukan kepada mereka melalui Timotius. Benar. Contohnya di sini, ia berbicara tentang laki-laki yang harus berdoa di Mana saja. manapun. Yang dia maksud bukan gereja Efesus, seperti surat pertama kepada Timotius, tetapi dimanapun. Dan ketika dia mengatakan wanita, itu juga mutlak. Wanita dimanapun mereka berada. Nanti dia akan berbicara tentang kedudukan perempuan pada umumnya. Dan dia tidak menghubungkan hal ini dengan budaya tertentu. Tapi dia mengaitkannya dengan urutan penciptaan, seperti yang disebutkan kemudian di ayat 13,
Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Jadi ada hubungannya dengan penciptaan. Jadi saya yakin masalahnya lebih luas daripada wilayah geografis di Efesus ataupun Korintus. Ini bersifat mutlak dimanapun kapanpun. Kepemimpinan doa diberikan kepada laki-laki. Dan kapanpun wanita berkumpul, beginilah seharusnya penampilan dari wanita. Jika mereka kebetulan sedang rapat di suatu tempat, mereka harus belajar dengan tenang. Dan jangan mengajar atau mengambil peran utama dalam mengajar. Karena Silakan itu lanjutkan. ketika dia menyebutkan bahwa laki-laki bisa berdoa di mana saja, apa maksudnya wanita tidak boleh berdoa? Tidak, tapi wanita tidak diperbolehkan untuk berdoa di mana-mana. Karena penekanan di sini adalah pada doa umum. Benar. Pria berdoa dengan keras dalam doa umum. Ya, Tapi perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. benar. Apakah wanita berdoa? Ya mereka berdoa, tapi tidak menjadikan doa umum di gereja. Ayat dari 11 dan 12 berkata, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Mengapa perempuan tidak bisa mengajar? Di sini pembicaraannya jelas. Mengapa tidak mengambil peran kepemimpinan dan pengajar di gereja ketika mereka bertemu antara laki-laki dan wanita? Apakah mutlak dia tidak mengajar atau hanya kasus tertentu? Tentu saja itu mutlak. Hal ini jelas dari surat pertama kepada Korintus pasal 14, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan yang memerintah laki-laki. Kata-katanya sederhana namun perlu hati yang tunduk. Sesuai perkataan Tuhan kita, hal itu tidak memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Di sini Rasul Paulus memberikan dua bukti untuk membuktikan maksudnya. Bukti dari penciptaan dan bukti dari kejatuhan. Sejak penciptaan, laki-laki dulunya diciptakan terlebih dahulu dan wanita diciptakan untuk laki-laki. Dalam kejatuhan tersebut, wanita tersebut tertipu, dialah alasannya. Atau melalui dia, penipuan itu terjadi. Tentu saja laki-laki memakan dan dia juga bertanggung jawab, tapi penipuannya datang melalui wanita itu. Oleh karena itu, entah karena penciptaan atau kejatuhan, dia menggunakannya sebagai bukti bahwa laki-laki harus mengambil otoritas. Kepala perempuan adalah laki-laki dan ini adalah perintah dari Tuhan kita. Ini tidak berarti bahwa kita atau Alkitab mengajarkan bahwa perempuan lebih rendah atau tidak lebih dari laki-laki. Namun, dalam surat Galatia ia mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan keduanya setara dalam menikmati hal yang sama, keistimewaan Kristen. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hak istimewa yang sama. Namun dalam tanggung jawab tentu saja ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ini adalah perintah ilahi. Ya, ingin saya tekankan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Fayez agar jelas dan tidak menyinggung perasaan pemirsa wanita. Yang sejak awal tidak diciptakan Tuhan, yaitu wanita yang tidak bergantung pada pria. Sebaliknya, bagi mereka yang mengikuti penciptaan dalam pasal pertama kitab Kejadian, mereka akan menemukan proses penciptaan lebih condong kepada laki-laki, lalu dia mendatangkan Adam dan Hawa sebagai mahkota ciptaan. Bahkan cara menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam pun sangatlah berkelas. Dengan demikian di mata Tuhan, Hawa adalah mahkota ciptaan. Tapi perhatikan bahwa Alkitab menyebutkan dalam ayat 13, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Hal ini bukanlah sesuatu hal yang diutamakan. Tapi ini ada hubungannya dengan tujuan Tuhan. Tuhan sedang berusaha untuk memenuhi tujuannya melalui keberadaan manusia di bumi. Tapi Tuhan memutuskan bahwa manusia tidak dapat mencapai tujuan ini sendirian. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Penolong ini, maksud saya wanita ini, akan membantu pria untuk memenuhi tujuan ilahi. Oke, Jadi bagaimana bisa bahwa penolong ini mengambil peran kepemimpinan? baik. Sementara sebagai penolong, dia harus menyelesaikan peran pria untuk memenuhi tujuan yang Tuhan telah menetapkan untuknya. Karena itu masalah ini tidak ada hubungannya dengan kejatuhan untuk sementara waktu. Benar. Hal lainnya adalah ketika tipu daya menyebabkan kejatuhan, seluruh ciptaan telah terganggu. Kita harus jelas, seperti dikatakan seseorang, wanita telah tertipu dan sampai hari ini mudah untuk menipunya. Dan dia juga menipu, menjadi mudah baginya untuk menipu. Apa maksudnya? Artinya laki-laki mempunyai peran penting dalam cerita ini. Namun kita menemukan gagasan serupa di dalam Alkitab. Dikatakan perempuan sebagai wadah yang lebih lemah. Apakah ini berarti pria itu kuat? Tidak, Lemah. dia lemah, tetapi dia lebih lemah. Tidak hanya lemah secara fisik, tetapi secara psikologis lebih lemah dan rentan. Secara logika, pihak yang lebih lemah seharusnya mengambil posisi tunduk. Sedangkan pihak yang paling lemah, bukan yang kuat, harus mengambil alih posisi kepemimpinan. Selain semua itu, saya punya 7 bukti dari isi surat pertama kepada jemaat Korintus yang membuktikan bahwa surat ini tidak ditujukan hanya kepada saudara-saudara di Korintus tetapi kepada seluruh jemaat Tuhan. 7 bukti secara harfiah dari surat ini ada keteraturan dalam penciptaan.
Tuhan dan Kristus dan gereja. Dan saat ini gereja harus mencerminkan tatanan ini. Karena itu, kemuliaan dari wanita itu adalah pria itu. Bukan, dan kemuliaan gereja adalah Kristus. Inilah sebabnya mengapa pria itu membuka tutup kepalanya di gereja. Dan perempuan itu menutupi kepalanya, ia menutupi kemuliaannya. Ini semua tentang perintah Tuhan yang dilihat oleh sudut pandang di gereja Tuhan. Dan katakan betapa agungnya hikmat Tuhan. Ini bukan persoalan meremehkan peran wanita. Tapi setiap orang punya peran seperti yang disebutnya Dr. Fayez. Dan hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Setara, tetapi semua memiliki peran. Oke, oleh karena itu kunci untuk memahami keseluruhan cerita ada pada kata gereja. Karena banyak orang yang memahami kata gereja sebagai bangunan. Jadi begitu wanita ini memasuki gedung ini, dia harus diam dan tidak pernah berbicara. Bahkan dalam pertemuan perempuan, dia tidak dapat berbicara bahkan dengan garis-garis muda. Namun ketika gereja bersatu, gereja dengan seluruh anggotanya, laki-laki dan perempuan untuk beribadah, kepemimpinan telah diberikan kepada pria. Dan wanita harus belajar dengan tenang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadirin di studio. Halo semuanya, hari ini kita telah berbicara tentang doa dan ketertiban di rumah Tuhan selama beribadah. Apa yang Anda pelajari? Saya belum pernah melihat buku apapun di dunia ini yang menghormati wanita kecuali Alkitab. Kita sudah benar-benar melihat urutannya di pasal ini yang memang merupakan perintah ilahi yang menunjukkan bentuk sempurna yang memuaskan Tuhan Allah kita. Benar, benar. Tuhan tidak seperti pembuat mobil yang membuatnya lalu meninggalkannya. Tapi dialah penciptanya dan dia tahu bagaimana alam semesta harus dikelola. Memberikan kepemimpinan kepada Adam dan biarkan Hawa tunduk padanya, namun setelah kejatuhan, situasi menjadi sebaliknya. Hawa mendengarkan ular itu dan Adam mendengarkan Hawa. Maka ciptaan jatuh ke dalam dosa. Tuhan ingin memulihkan di dalam gerejanya tatanan yang telah ditetapkan. Ya, benar. Saya tidak melihat bahwa ini meremehkan peran saya, bahwa saya belum diberi karunia wewenang atau pengajaran. Saya tidak melihatnya sebagai hal yang melemahkan atau mendevaluasi dalam bentuk apapun. Sebaliknya, saya melihat semua nilai dan apresiasi yang Tuhan, terpujilah namanya, dengan segala kebijaksanaannya, memerintahkan kita masing-masing sesuai dengan jenis kelamin dan kemampuan kita dan peran dalam gereja. Baik, terima kasih semua. Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini kita telah belajar tentang doa dan cara melakukannya, dan bagaimana bila laki-laki berdoa, mereka harusnya mengangkat tangan yang suci, tanpa kemarahan ataupun pertengkaran. Namun kami juga melihat kehormatan dan nilai yang diberikan Alkitab kepada para perempuan. Dia adalah rekan, dan ketika gereja berkumpul, dia belajar dengan tenang dan tanpa suara, sebagai pembelajar di kaki Tuhan. Betapa besarnya kehormatan yang diberikan sabda suci kepada wanita. Saya mengundang Anda untuk bergabung kembali dengan kami di episode berikutnya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam surat pertama kepada Timotius. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.